Happy weekend semuanya. Mungkin teman-teman yang menonton ini di hari Senin, ya tradingnya libur. Nggak apa-apa, kita libur dulu di hari Senin. Kita mulai perdagangan lagi di hari Selasa. Dan semoga kita bisa make it money lagi di hari Selasa dan seterusnya. Dan ini ada beberapa saham yang bisa jadi watchlist buat teman-teman. Ada mungkin 5 atau 6 saham yang kiranya bisa menjadi watchlist. Apa aja? Simak video ini sampai selesai. Sebelum menyimak ke saham-sahamnya apa aja di perdagangan kemarin tanggal 16, start tanggal 16 sampai tanggal 20, kalau kita lihat di asingnya sendiri, totalnya mereka melakukan net buy 1,9T dan net sell-nya di angka 1,4T. Jadi masih net buy 500 miliar dan ya overall masih didominasi oleh banking ya yang melakukan net sell ya. Ada Bank BCA, Mandiri, dan market cap besar ya, ada Goto, bukan, ini juga lumayan sih. Dan yang menarik, bukan menarik sih, saya terkejut ya melihat data ini, ada Garuda Indonesia juga yang melakukan net sell lumayan besar ya, minus 58. Oke, kalau net buy-nya masih sektor mining ya, MDKA, Antam ini masih yang terdepan. Beberapa saham banking blue chip mulai masuk, BRI dan BNI dan seterusnya, you name it. Oke, kita ulas saham-sahamnya apa aja. Secara IHSG ini sudah sangatlah di luar dari analisa saya. Saya tidak berharap perusahaan di IHSG ini bisa sampai ke angka 6.800. Bahkan 6.800 ini saya tidak merasa tidak akan ke sana, tapi ternyata ya mereka ke sana. Ya udah, apa yang kita lakukan ya tinggal kita sesuaikan dengan apa yang kita yakini aja sih. Kalau kita yakin bahwa ini time is bull, ya udah kita fight. Kalau enggak ya kita tunggu aja, wait and see. Nah, ini patokan saya kemarin saya bilang adalah Bank BCA. Bank BCA-nya seperti apa? Selagi Bank BCA tidak bisa break dari 8.400, saya merasa IHSG-nya ya tidak akan bertahan lama sih naiknya. Itu my opinion ya. Ini pendapat saya. Jadi apa yang saya lakukan, saya masih fokus ke saham-saham second dan juga gorengan. Nah, ini saham-sahamnya ada Unilever, atau SMDR, Antam, Harum, dan Degik. Kita bahas satu persatu. Dari Unilever, UNVR. Unilever secara chart mendekati resisten. Secara broker summary pun sejak tanggal 16 sampai tanggal 20 dia ada small akumulasi. Di akumulasi oleh ZP dan BKYU, ini 3 broker yang identik dengan istilah broker sultan ya. Jadi memang nominalnya besar. Bahkan si ZP dan BK ini kalau di total hampir 30, di atas 30 M sendiri ya. 30,7 miliar. Dan ya yang jual mostly ya saham-saham broker-broker generic retail, ZP, YB, VD, CC, AI. Ini hal yang bagus sih secara broker summary bandarmologi. Secara chart, ini perusahaan kalau break di sini, ini saya adjust gambarnya. Break 4840, bentar. High-nya ini di ya 4840. Ini menarik. Ini menarik karena cepat atau lambat menurut saya dia akan membentuk yang namanya pola inverted head and shoulder. Dia akan bentuk seperti ini dan sebentar lagi ini sudah tinggal nunggu ini. Tinggal nunggu bentar lagi lah dia bikin shoulder di kanannya. Tinggal dia nanti breaknya sampai seberapa. Kalau saya ukur targetnya itu bisa sampai ke 4840. Bisa sampai ke 5.000. Ya, nutup gap ini. Minimal dia nutup gap ini di 5.050 itu capai harusnya. Untuk si Unilever. Apakah bisa nutup gap sini 5.400? Ya kita lihat aja sih 5.000 gimana. Dan yang perlu teman-teman perhatikan adalah di saat saham-saham consumer perform, saatnya koreksi untuk saham-saham banking. Biasanya seperti itu. Ada istilah dalam technical, history repeat itself. Kayak gimana? Apakah history itu masih berulang? Let's see. Kita lihat saja di perdagangan minggu depan dan seterusnya. Oke, yang pertama Unilever ya. Terlihat jelas targetnya break 4840 akan menarik. Stop loss bisa di adjust di 4770 lah.
Udah di situ aja, ini low risk banget. Kalau secara risk and reward kita ukur dengan harga sekarang, risk and rewardnya itu kalau minus 1% dengan target 5.000, 5%, 1/5, sangatlah worth it lah, sangatlah worth it. Tinggal kita buat tahan apa enggak. Unilever kan terlihat ya selingnya slowly sih teman-teman, berapa hari atau berapa minggu mungkin perdagangan menunggu 5% buat apa enggak, itu sih pertanyaannya mungkin. Oke, Unilever. Lalu selanjutnya ada Arto. Ini saham juga sempat pernah dibahas di video Jumat atau Kamis kalau nggak salah secara teknikal. Oke, bentar. Arto, nggak ada sih. Arto berarti dibahas saat live. Bisa ditonton video live-nya kita. Arto ini menarik. Ini sudah saya gambar. Kalau dia break 3260 menarik. Stop loss di 3050. Ini broker summary-nya selama seminggu. Kita lihat ya, diakumulasi oleh OKZPZO. Nah, ini OK ini termasuk broker zombie ya, broker yang jarang terdengar, tetapi broker zombie ini kalau sekalinya masuk biasanya akan besar. Begitupun juga saat keluar, mereka juga akan besar transaksinya. Ini broker-broker yang lainnya ya ini masih imbang sih. Ya OK dan ZP ini yang lumayan besar. Jadi itu selagi dia break 3260 menarik. Stop loss bisa kalau terlalu panjang ya 3100 sih untuk si Arto. Lalu selanjutnya nextnya ada SMDR, Samudra Indonesia. Ini akumulasi oleh ZU, AK, emiten yang termasuk juga emiten broker sultan ya. Jadi ini hal yang oke, bagus. Jadi perlunya teman-teman memahami ya konsep dari akumulasi dan distribusi. Kalau distribusi kan gimana caranya, yang beli adalah retail gitu. Kalau akumulasi ya berarti kebalikannya. That's it. Nah, ini dia baru break dari 2000 akan menuju ke 2070. Stop lossnya di mana? Stop lossnya bisa ditaruh di sini sih, 1970. Lurus banget, garis warna merah. Dah itu aja. Baru kemarin Marubozu, volume juga oke. Broker summary-nya ternyata dari Jumat juga oke. Ini hal yang bagus sih Samudra Indonesia. Kalau turun pun kalau sampai ke 1910 bisa diajar aja sih. Dia bisa aja bentuk inverted head and shoulder sama dengan Unilever sih. Ini bagus semen kali Samudra Indonesia. Lanjut Antam, Aneka Tambang. Dapat sentimen positif dengan kenaikan harga emas dan diakumulasi gede-gedean. Cara seminggu pun diakumulasi gede oleh AKBB, broker-broker besar. Dan ya retailnya so far jualan YP, KK, FC, PD, hal yang bagus. Stop loss ya, ini waktu live chat ada yang tanya Mas Jimmy kalau bisa ingat saya ya. Ya adjust aja stop loss di 2200 atau 2230. Nah ini yang di sini ada gapnya itu di angka 2400. Apakah bisa tercapai? Bisa-bisa aja. Cuman di sini posisinya risk and rewardnya nggak menarik. Risknya sama 1/1, bahkan risknya lebih besar. Nah ini sih risk and rewardnya nggak menarik. Bisa ditunggu dulu aja sih. Volume hari Jumat juga tidak sebesar di hari hari Selasa. Jadi ya kita tunggu koreksi lebih wise nih untuk Antam. Oke, itu untuk Antam. Lalu selanjutnya Harum masuk lagi minggu lalu ada ya kalau nggak salah di list. Bahkan di minggu ini gila akumulasinya gede banget oleh ZP akumulasi 23,5 miliar selama seminggu dengan average di 1737. Nah fokusnya di average-nya aja sih. Fokusnya di average, harganya sekarang di close 1755, average-nya 1735. Akan dia mungkin langsung jual ya, nggak mungkin sih dia cuan berapa persen. Targetnya ini berarti video minggu lalu sudah achieve targetnya, garis warna putih dia capai, dia akan kemana? Kalau menurut saya pergerakan si Harum, dia akan ngetes dulu garis warna putih, dia sideways, lalu selanjutnya ngetes garis kuning, capai enggak? Ini saya hapus. Ini plannya untuk si Harum.
Kalau hal ini terjadi, dia akan bentuk yang namanya inverted lagi. Kalau inverted lagi, fokusnya di sini. Neckline yang ini kasih warna putih kali ya, putih putus-putus lah. Putih putus-putus, jangan putih lah. Kasih warna hijau lah, hijau putus-putus, agak tebal. Nah di sini, ini saya resmi garis. Oke, ini lah. Dia akan bentuk yang namanya inverted lagi kalau break. Ini shoulder kiri, ini kepalanya. Tapi fungsinya dia harus break dulu ya. Dia harus break dulu dari kotak itu. Dari garis itu. Sini, dan dia bentuk di sini. Nah, akan sangat menarik kalau hal ini terjadi untuk si Harung. Ini saya belum punya saham ini. Melihat chartnya yang oke, bukan tidak mungkin saya akan switch portofolio saya dari XL atau dari bank. Saya akan pindahkan sini, atau dari BRPT mungkin. Bagi yang mengikuti live kemarin Kamis pasti tahu ya, emiten-emiten apa yang saya full saat ini. Itu target ke 2100. Jelas. Nih, sangatlah menarik sekali, tapi apakah bisa di-achieve dalam 3 hari atau berapa hari, saya tidak tahu ya. Jadi jangan tanyakan ya, saham ini naiknya kapan ya. Kalau saya mau saya pengen naiknya langsung besok. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah Degik. Ini bonus ya dari kita. Degik secara broker summary-nya tidak baik-baik amat, biasa aja, so-so lah ya. AKBK, tapi distribusinya juga lumayan, jadi so-so lah, netral lah. Nah, dia ini membentuk pola yang baru, pola flag, yaitu pola lanjutan untuk uptrend. Pola lanjutan untuk uptrend, dan targetnya bisa sampai ke sebentar ya. Oke. Targetnya bisa sampai ke 194 sih untuk Degik. Oke, mungkin itu ya di video kali ini. Oh ya, sebelum ke 194 jangan terlalu mark dulu ya, 168 lah mungkin lah. 168 dia koreksi baru lanjut ke 194 untuk Degik. Mungkin itu video list akumulasi saham. Kita ulangi, ada Unilever, Arto, SMDR, Antam, Harum, dan terakhir Degik. Semoga bermanfaat dan selamat happy weekend, selamat berlibur, dan Senin kita libur dulu perdagangannya. So see you on the next video. Bye bye.